Joint Venture Program Podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal episode keempat. Waduh, apa kabar nih para pendengar? Udah 4 episode kita kolaborasi sama Indonesia Mengglobal nih, Hafiz ya. Wih, seru banget. 3 topik kita udah 1 bulan lebih lah ya kita ibaratnya kan 2 minggu sekali kita upload, berarti udah 1 bulan lebih nih ya. Betul. Sama ini dan gak ada yang gak keren topiknya, Cal. Nggak ada yang nggak keren. Masih bareng gue Ical Haikal. Dan bareng gue Hafiz dan ditemenin 2 bintang tamu keren. Selalu. Hari ini ada siapa, Cal? Di sini kita sambut yang pertama Mbak Riri. Halo Mbak. Halo Mbak Riri. Mbak Riri ini boleh kenalan sedikit buat pendengar? Jadi ibaratkan berdiri di 2 perahu ya, ini kaki. Jadi hari ini sebenarnya sehari-harinya itu secara profesional aku megang semua project di sebuah lembaga namanya Center for Child Rights and Corporate Social Responsibilities. Jadi memang untuk kantor sendiri ini kita pusatnya ada di Hong Kong. Nah kalau di Indonesianya aku yang pegang, dan memang spesifiknya kita ini adalah terkait rantai pasokan multinational company supply chain ya. Jadi aku banyak bekerja sama dengan multinational companies. Mungkin contohnya pasti banyak ya, kayak ada IKEA, ada Mars, ada Unilever. Multinational companies ini kan mereka punya supply chain sampai ke Indonesia gitu ya, sampai ke daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, tergantung produk yang mereka hasilkan apa. Nah, kalau konsentrasi kita sendiri rantai pasokan itu kan luas ya. Nah, kalau aku sendiri expertise-nya di isu perlindungan hak anak. Tapi ketika kita berbicara tentang hak anak, otomatis hak pekerja di situ juga terlibat. Di situ juga ada unsur lingkungan ya, seperti kebersihan, sanitasi, dan juga akses terhadap air yang layak gitu, untuk memastikan anak bisa tumbuh dengan baik, itu juga menjadi concern. Nah, di lain itu, aku juga sekarang menjabat sebagai Presiden Indonesia Mengglobal bersama Edwin juga di sini. Jadi senang sekali hari ini kita bisa tidak hanya mewakili Indonesia Mengglobal, tapi juga mewakili professional work kita sehari-hari gitu. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Riri. Selanjutnya ada siapa nih, Fiz? Ada Kak Edwin, silakan. Halo teman-teman pendengar semuanya, gue dengan Edwin, biasa dipanggil Edwin atau Winchan. Kalau di kantor, gue sekarang merupakan praktisi hubungan masyarakat atau public relations di salah satu perusahaan makanan minuman kesehatan di Indonesia, namanya Nutrifood. Jadi yang bergerak di bidang emang fast moving consumer goods. Dan selain itu, gue juga sekarang volunteer di Indonesia Mengglobal bareng sama Riri. Sekarang gue sebagai Director of Event and Partnership, gue udah tahun ketiga gitu. Dan hari ini senang banget bisa ngobrol-ngobrol, diajak buat jadi narasumber di sesi podcastnya Indonesia Mengglobal dan juga kontekstual media. Jadi ya hopefully bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengerin. Mantap. Cal. Tapi kita belum tahu nih mau ngomongin apa kan sebenarnya hari ini. Tadi kita udah dengar kan, ada yang dari CSR, ada yang dari PR Nutrifood. Kita bakal bahas apa kira-kira kalau udah kayak gitu? Bahas apa ya? Yoi, pura-pura bego. Oke. Jadi hari ini kita bakal bahas soal bisnis yang berkelanjutan. Jadi atau bahasa Inggrisnya sustainable business ya. Sustainable business benar. Dan Kak Edwin ini juga meskipun dia PR tapi dia juga bisnis sustainable business enthusiast, Cal. Jadi memang apa ya? 2 pakar hari ini juga nggak kalah keren dari pakar-pakar yang udah datang di episode-episode sebelumnya. Oke, kita tutup dulu kali ya bagian pembuka ini, biar kita bisa langsung masuk ke segmen pertama. Tetap di podcast Bebas Aktif. X Indonesia Mengglobal. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita langsung masuk ke segmen pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman semua follow Kontekstual di Instagram dan Twitter @kontekstualcom, di YouTube Kontekstual Media, di website www.kontekstual.com, dan pastinya follow Spotify Podcast Bebas Aktif. Nah, kayak Edwin pasti ada nih yang mau dipromosiin nih.
Mumpung sekalian ya Indonesia mengglobal Kalian ini. ya. Iya. Jadi kalau Indonesia mengglobal, kita ada di beberapa platform sosial media, ada di Instagram itu di @Indonesia Mengglobal, lalu ada di LinkedIn Indonesia Mengglobal, ada Twitter IND Mengglobal, dan juga ada di Facebook juga, dan kita ada di YouTube. Jadi cukup banyak sih variasinya, tapi kita paling aktifnya itu di Instagram. Selain itu kita juga ada website, itu www.indonesiamengglobal.com. Jadi buat yang pengen tahu lebih lanjut terkait artikel-artikel yang udah lebih dari 1.400 artikel tentang kuliah dan kerja di luar negeri, bisa cek langsung di website kita. Oke. Kalau pribadi, gue di @winchang13. Mantap. Kalau aku di @smalikah. Oke, di Instagram, di Twitter, dua-duanya. Di Instagram gak asik ya, nggak main Twitter nih. Oh, iya. Kali-sekali main Kak, seru Kak. Lebih banyak buzzernya soalnya. Kirain mau di Ayunda ya. Betul. Kita langsung masuk ke pembahasan kali ya, Cal ya. Iya. Udah nggak tahan nih pengen ngomongin bisnis yang berkelanjutan. Nah, Enggak, soalnya terma ini cukup menarik karena gue nggak familiar buat gue, jujur aja. oh ya, oke. Tapi emang kalau misalnya ngomongin soal bisnis ya, di abad 21 ini apa ya, bisnis yang berkelanjutan tuh udah kayak bagian yang nggak terpisahkan gitu, Cal. Kalau misalnya mungkin di abad 20 atau sebelumnya, bahkan di abad 19, itu nggak ada tuh soal bisnis yang berkelanjutan. Pokoknya untung gitu. Tapi sekarang ada berbagai aspek yang juga mulai diperhatikan dalam bisnis yang berkelanjutan. Nah, karena kita udah kedatangan dua pakar yang keren-keren, langsung gue mau tanya nih, buat Kak Edwin dulu deh. Kak Edwin, apa sih sebenarnya konsep yang kita mau bahas hari ini gitu, konsep bisnis berkelanjutan? Oke, jadi kalau untuk bisnis berkelanjutan itu basically sebuah konsep di mana kita sebagai entity bisnis atau entity perusahaan, kita kan merupakan bagian dari sebuah negara atau merupakan elemen dari sosial gitu ya. Jadi kita punya rasa tanggung jawab untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat maupun negara tempat kita beroperasi. Saya basicnya sih itu. Nah, kalau gue ngelihat on a global scale, itu sustainable business itu bahkan bisa akan sangat berdampak dan berkontribusi untuk namanya Sustainable Development Goals. Kalau mungkin untuk anak-anak HI itu udah familiar banget ya istilah SDGs dan semua kita ini gitu. Jadi sustainable business itu akan mendukung Sustainable Development Goals secara global gitu sih. Nah, kalau gue ngelihat beberapa referensi dari sumber, misalnya di Harvard Business School sih dibilang basically sustainable business itu harus bisa menciptakan positive impact untuk dua area, yaitu lingkungan dan sosial. Sedangkan kalau misalnya SDGs itu ada 4 aspeknya yang mesti dilihat. Ada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan hukum dan tata kelola. Tapi biar gampangnya mungkin kita angkat 3 untuk bisa dibahas hari ini. Nanti bareng Riri juga, itu 3P sih sebutannya kalau teman-teman mungkin familiar ya. People, planet, and profit. Gitu. Oh, kirain profit, perampasan, sama perusakan nggak? Wow. Nah, kenapa nanti ini mungkin akan dibahas lebih lanjut terkait ini, tapi mungkin kalau gue boleh kasih sekilas sih, kenapa perlu buat perusahaan untuk angkat sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi, karena ya namanya perusahaan, kita nggak bisa cuma ngandelin cuan-cuan doang ya sesuai dengan tema hari ini ya. Tapi kita mesti mikirin juga keberlanjutannya, karena perusahaan itu mesti mikirnya jangka panjang, nggak bisa jangka pendek doang sih. Nanti detailnya kita bahas di pertanyaan selanjutnya. Pak Riri, ada tambahan? Ya, yang disebutkan Edwin sudah benar ya. Jadi framework-nya itu memang adalah lingkaran 3P itu tadi, people, profit, dan planet gitu. Kalau misalnya salah satunya aja copot, lingkarannya putus kan gitu. Nah, dan bisnis yang sustainable itu sebenarnya kalau dia terus merusak lingkungan, one day itu akan juga berimplikasi terhadap bisnisnya yang nggak bisa running lagi. Kalaupun dia misalnya tidak memikirkan people di sini bukan hanya pekerja ya, tetapi juga di sini lingkungan masyarakat yang lebih luas gitu. Nah, kalau dia tidak memikirkan itu juga, suatu saat bisnisnya juga tidak akan berkelanjutan. Makanya teman-teman sering lihat ya, ada kayak isu demonstrasi dikarenakan pembuangan limbah yang tidak benar begitu ya. Kemudian penutupan pabrik dikarenakan pengerusakan lingkungan, pembalakan hutan. Terus juga mungkin ada beberapa merek internasional yang dihantam oleh NGO internasional dengan iklan-iklan yang sangat, misalnya ya sampai orang utan yang tangannya copot ketika mereka potong
potong hutan gitu. Nah, dalam arti kalau misalnya 3P ini tidak terpenuhi, begitu, cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu sebenarnya lebih besar, gitu, dibandingkan tindakan pencegahan yang harusnya bisa mereka lakukan dari awal. Tadi udah disinggung tuh tentang 3P. Dan menurut gue ini jadi salah satu aspek yang paling menarik. Kenapa? Karena buat teman-teman mahasiswa mungkin udah akrab banget kalau dengar perusahaan tuh kesannya yang jahat-jahat. Makanya tadi gue mulai 3P-nya dengan yang buruk-buruk gitu. Tapi ternyata kalau kita jumpai perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis lah sekarang, ternyata mereka memang mempunyai aspek-aspek yang sekarang jadi pertimbangan yang cukup baik untuk melakukan bisnisnya. Tadi udah disinggung tentang profit, people, dan planet. Nah, kira-kira bisa dielaborasi lebih lanjut nggak? Soalnya gue butuh detail lebih lanjut. Maksudnya planet itu apa sih? Maksudnya people itu apa sih? Dan apa dampaknya kemudian kepada bisnis? Apakah emang untuk mendapatkan profit yang besar, ini ketiga-tiganya ini mendukung, atau sebenarnya ini bentuk dari toleransi perusahaan untuk tidak merusak aja gitu? Mulai dari Kak Riri. Mungkin istilahnya yang lebih komplit bukan sekedar sustainable business ya, tapi responsible and sustainable business. Jadi bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Jadi konsep responsible dan sustainable itu tidak boleh dipisah gitu. Itu adalah satu kesinambungan sebenarnya. Nah, balik ke pertanyaan Ical tadi ya, Cal, kita harus paham dulu rantai pasokan itu sebenarnya sekompleks apa. Nah, ini mungkin yang teman-teman pendengar gitu ya, belum terlalu terekspos, apalagi ketika di bangku perkuliahan. Rantai pasokan itu sangat kompleks dan sangat terkait satu sama lain. Contohnya, barang yang sampai ke konsumen gitu ya, atau kita nyebutnya consumer goods, nyampe ke tangan kita gitu, misalnya sebuah kursi ya, sebuah kursi yang kita beli. Kalian pasti lihat ya, kalau sudah brand-brand internasional, itu labelnya tuh makin gede. Saya nggak perlu lah sebut label in the perusahaan internasional seperti apa ya, tapi semakin labelnya gede, itu mereka semakin mau menunjukkan kalau mereka itu sangat responsible, baik dari segi lingkungan, baik dari segi people gitu ya, no child labor, tidak menggunakan animal testing whatsoever gitu ya. Jadi semakin gede biasanya itu mereka semakin responsible. Nah, kenapa mereka perlu ini? Karena mereka perlu ini untuk membuktikan kepada konsumen. Sekarang itu konsumen tuh semakin jeli ya. So di sini saya juga pengen mengencourage teman-teman pendengar untuk menjadi konsumen yang juga bertanggung jawab gitu. Konsumen yang mau tahu barang yang dia konsumsi, dia beli itu dari mana gitu. Nah, kalau saya pribadi saya akan lihat label ini gitu ya, dari mana produk itu berasal dan sebagainya. Nah, sebelum produk itu dijual, meskipun misalnya dijual di Amerika, percayalah itu negara-negara di Asia semuanya yang rata-rata memproduksi, gitu ya. Jadi pabrik-pabriknya itu ada di kita. Kalau teman-teman tahu ada namanya brand, kita nyebut brand itu buyer ya, pembeli, mereka yang nge-stempel, misalnya Edwin Nutrifood gitu, stempel Nutrifood, atau misalnya IKEA tadi ya, Mars, Samsung, itu brand buyer. Nah, pemilik merek ini, mereka itu kan tidak memproduksi sendiri. Jarang sekali mereka punya pabriknya mereka sendiri untuk memproduksi barang mereka. Itu terlalu costly ya buat mereka. Akhirnya, mereka akan mencari negara-negara yang memang pendapatan minimum pekerjanya masih terjangkau, gitu ya, minimum wage-nya masih oke, dan juga bahan baku cukup dekat, gitu ya. Makanya biasanya adalah negara-negara kayak di Indonesia, Vietnam, Kamboja, Myanmar sekarang ya, tren baru, juga Bangladesh, India, Sri Lanka. Nah, ini adalah negara-negara yang banyak pabrik-pabrik suppliernya mereka ini berada. Apakah ada kepemilikan langsung? Seringkali tidak. Jadi hanya business arrangement antara brand dengan pabrik. Kita sekarang ke pabrik nih. Kita nyebutnya istilahnya first tier. Ya, first tier gitu. Tapi first tier atau direct supplier ini juga nggak produksi semuanya sendiri. Misalnya dia mau produksi kursi nih, gitu kan. Tapi kursi itu kan ada komponen mur, ada besi, ada mungkin dia dari rotan gitu ya, atau ada bagiannya yang dari eceng gondok gitu, atau ada bagiannya yang dari bahan yang lain. Nah, ini dia punya namanya sub-supplier. Nah, ini yang kita masuk ke tier 2 gitu. Nah, tier 2 ini misalnya dia supply rotannya yang sudah dianyam. Dia juga punya sub-supplier lagi nih, tier 3, kita nyebutnya deeper supply chain. Itu adalah para petani yang pergi ke dalam hutan untuk motong rotan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat, ini masih dari segi kursi ya, kita belum ngobrolin misalnya food and beverage, di sini itu juga lebih kompleks lagi gitu. Nah, tetapi ada runutan ini tadi gitu loh, Charles.
bahwasanya barang yang mereka jual itu sangat berkaitan dengan dari mana ini berasal, orang-orangnya, komunitasnya. Kalau misalnya produk si brand penjual kursi ini tidak memastikan bahwasanya petani rotan di akar rumput itu cukup untuk menyekolahkan anaknya, cukup upahnya itu untuk menyediakan makan di meja, akhirnya orang akan meninggalkan sektor pekerjaan itu kan. They won't do that anymore. Mereka akan pindah ke sawit, dan itu sudah terjadi sekarang. Mereka pindah ke sawit yang bayarannya lebih tinggi, nggak mau lagi pergi ke dalam hutan 7 hari, 14 hari untuk motong rotan gitu. Nah, akhirnya mereka pindah ke sektor pekerjaan lain. Akhirnya second tier-nya kekurangan supply. Second tier kekurangan supply, first tier kekurangan supply. First tier nggak bisa produksi, akhirnya nggak ada yang bisa dijual. Jadi ini yang disebut sebagai responsible and sustainable business. By being responsible, you actually sustain your business gitu. Everybody happy. Karena kalau misalnya ada one party not happy, akhirnya itu akan putus di tengah jalan. Itu sih kalau misalnya kita lihat dari rantai pasokan tadi ya. Mungkin Edwin nanti bisa melihat dari segi bisnisnya. Boleh langsung tambahin Kak Edwin. Yes, gue setuju banget nih sama Riri. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu rantai supply chain ya, kalau misalnya istilahnya tadi yang disebutin itu emang panjang banget. Jadi kalau misalnya pengen dapat satu produk itu bukan cuma sekedar ini industrinya semuanya kita produksi sendiri. Emang ada yang kita produksi sendiri, tapi ada itu juga jumlahnya itu biasanya, benar kata Riri, biasanya cost-nya juga akan lebih gede. Jadi kita pasti akan mengandalkan vendor-vendor atau misalnya sub-supplier tadi yang Riri sempat bilang sih. Nah, yang gue pengen highlight di sini adalah kita sebagai bisnis kan namanya pebisnis ya, kita kan pengen bisnis kita lanjut terus, kita bisa cuan terus, kita bisa make profit, kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita, karyawan kita, stakeholder kita gitu. Nah, supaya bisnis kita bisa profit, maka banyak banget stakeholder yang mesti kita istilahnya mesti kita take care of dan responsibly, dan juga yang terpenting adalah namanya bisnis itu kan trust ya, it's tentang kepercayaan gitu. Jadi kalau misalnya kayak gue sekarang di kacamata seorang public relations, nggak bisa tuh kita berharap sebagai sebuah perusahaan itu reputasinya positif, tapi kalau ternyata bisnisnya itu emang nggak bertanggung jawab gitu, itu kayak agak bertolak belakang gitu loh. Karena tadi benar kata Riri, konsumen makin kritis, konsumen makin pinter, mereka baca nih, gue beli satu produk, ini sumbernya dari mana, dan itu sekarang kan udah harus terterakan, misalnya di label dan sebagainya. Jadi kita sebagai perusahaan yang memproduksi sesuatu itu mesti very thoughtful sih, dan mesti considerate dan responsible sih tadi sih. Berarti ini munculnya dari kesadaran bahwa segalanya itu berkaitan secara sistemik kali ya. Betul. Tapi kenapa gambarnya itu bentuknya diagram 3 kepisah gitu, seolah-olah itu jadi 3 aspek yang berbeda. Kalau misalnya dengar penjelasan kakak-kakak tadi yang keren-keren, kayaknya itu malah, kalau menurut gue gambar bukannya jadi numpuk ya, jadi satu gitu. Karena semuanya ketika satu hancur, maka semuanya hancur, dan itu mungkin kayak misalnya kalau gue sebagai bukan pebisnis ya, kayak misalnya gue ngelihat kalau lu nggak dapat profit sebenarnya masih untung, tapi kalau lu merusak lingkungan itu lu bisa nggak dapat untung sama sekali gitu. Dan kenapa jadinya kemudian kita mengilhami ini sebagai sesuatu yang berbeda gitu, 3 aspek yang berbeda. Apa memang berbeda atau sebenarnya itu cuman cara pandang bisnis aja? Menurutku tuh sih nggak berbeda ya. Justru kenapa diagramnya dibuat seperti itu, karena mereka interlink to each other gitu. Dan jujur aja memang tidak banyak ya bisnis yang sudah paham tentang ini. Karena mereka, kerusakan planet gitu ya, backlashing from the people itu butuh waktu gitu, Cal. Akumulatif. Tapi begitu itu muncul, itu akan sangat merugikan perusahaan. Aku bisa kasih contoh. Jadi aku sering menangani kasus sexual harassment ya. Padahal di program di kantorku itu ada juga untuk prevention-nya, untuk pencegahan kasus kekerasan seksual misalnya gitu. Ini kita ngobrolin people ya. Untuk kasus kekerasan seksual, banyak yang bisa dilakukan perusahaan untuk melakukan pencegahan. Contohnya memberikan training secara reguler. Setiap pekerja yang baru masuk itu harus menandatangani fakta integritas ya, bahwa dia tidak akan melakukan POSH kita nyebutnya ya, Prevention of Sexual Harassment, SOP gitu, dia harus tanda tangan itu. Dan
Perusahaan juga harus punya, kita nyebutnya grievance channel, apakah itu bentuknya kotak saran, apakah itu bentuknya third party hotline ya, independent hotline yang pekerja bisa telepon misalnya ketika mereka mengalami pelecehan seksual, atau kalau kalian pernah dengar KPUK ya, quote pro quo sexual harassment, bagaimana sexual harassment dijadikan transaksi pekerjaan, promosi, demosi, pemecatan, itu dikarenakan sexual harassment. Nah, hal-hal seperti ini misalnya bisa dilaporkan lewat kotak saran, lewat hotline yang independen, dan punya prosedur yang jelas. Misalnya diselesaikan dalam 2 minggu, terus ke mediasinya Dinas Tenaga Kerja misalnya, dan atau dilaporkan ke polisi atau bagaimana. Nah, ini sebenarnya jauh lebih murah dibandingkan begitu kasus kekerasan seksual muncul. I can assure that. Itu semua ya, program pencegahan, prevention, buat SOP, buat kotak saran, itu jauh lebih murah. Begitu kasus muncul, perusahaan harus membayar independent investigator untuk melakukan assessment. And they got paid very well, so it's expensive, bisa ratusan juta untuk membayar proses investigasi yang mungkin berlangsung 1-2 bulan. Kemudian setelah itu ketika terbukti salah, mereka harus bayar kompensasi ke korban. Karena kegagalan perusahaan untuk melindungi pekerjanya dari kekerasan seksual. And this is very costly. Kemudian, belum lagi mereka harus misalnya memecat si pelakunya. Misalnya salah satu pelakunya harus dipecat. Bayar uang pisah, misalnya. Bayar dan lain-lain, itu bisa sampai ratusan juta. Apalagi kalau pelakunya adalah top person ya di perusahaan itu yang gajinya sudah besar, artinya harus bayar 2 PMTK, uang pisahnya ya. Anyway, ini tentang ketenagakerjaan. Akhirnya mereka harus bayar itu bahkan miliar gitu loh. That what my point, right? Jadi sebenarnya ketika perusahaan tidak paham tentang konsep 3P ini, pada akhirnya ketika masalah muncul, cost yang harus mereka keluarkan dan brand failure, kegagalan merek untuk memulihkan itu jauh lebih sulit. Contohnya Nestle yang tadi aku sempat bahas di awal ya, terkait orang utan tadi loh. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk ketika Greenpeace ya yang ngeluarin iklan orang utan yang tangannya copot jadi KitKat gitu. Wow, iya, oke. Ya. Nah, itu berapa banyak uang yang mereka keluarkan? Berapa supplier yang mereka tutup? That's crazy. Nutup satu, it's unbelievable. It's so expensive. Jadi kalau memang perusahaan sejak awal responsible, percayalah bisnis dia itu akan sustainable. Gitu. Dan cost yang dia keluarkan tidak akan perlu sebanyak itu. Yes, gue setuju banget sih sama apa yang Riri bilang sih. Again, kalau misalnya gue mungkin bisa ngomongnya dari kacamata gue sebagai pekerja di Nutrifood ya. Bukan karena gue kerja di Nutrifood terus gue jadinya mengagung-agungkan Nutrifood, tapi gue emang sejak awal udah dilatih supaya kita mesti coba kritis lah dengan tempat kerja kita gitu. Dan gue bisa bilang yang Riri bilang tadi itu bisa dibilang sangat berkaitan sama namanya crisis management. Jatuhnya udah crisis management kan. Apalagi kalau misalnya udah kepublikasi ke media, terus misalnya nanti udah itu nanti ada desakan dari publik ke pemerintah dan sebagainya, itu cost-nya jauh lebih besar dan recovery-nya itu butuh waktu juga. Jadi bukan cuma sekedar ada kejadian terus selesai terus udah gitu. Dan itu ngefeknya lagi ke reputasi. Kalau reputasi perusahaannya jelek, ya nanti konsumen jadi reluctant untuk mau beli produknya. Kalau nggak ada yang beli produknya atau salesnya berkurang, kan akhirnya perusahaannya nggak bisa cuan dan nggak bisa berjalan terus gitu. Nah, kalau tadi si Riri nyebutnya soal soal tadi perlindungan pekerja ya berarti ya. Kalau di Nutrifood yang gue bisa highlight adalah dari sisi people and planet-nya. Kalau people-nya itu kita ada program namanya employee well-being gitu. Jadi kita fokusnya itu bukan cuma sekedar produksi makanan minuman kesehatan buat publik gitu ya, karena itu emang core bisnis kita, tapi kita pengen juga karyawan kita lebih sehat. Kenapa? Namanya juga lu jualan makanan minuman kesehatan kan, ya kalau karyawan lu sakit-sakitan, ya susah juga ya kan gitu. Nah, terus pertimbangannya juga ternyata setelah gue ngobrol sama teman-teman gue yang di health committee, mereka bilang bahwa ternyata prevention itu untuk lu bisa program olahraga, program medical check up, terus lu program untuk nutrisi dan sebagainya gitu-gitu, itu
lebih hebat dibandingkan kalau misalnya karyawan lu ternyata nanti ada yang terdiagnosa metastasi, misalnya dia kena diabetes, jantung, hipertensi, itu kan 3 pembunuh terbesar di dunia dan di Indonesia gitu. Jadi cost yang dikeluarin perusahaan itu akan lebih kecil untuk prevention dibanding itu. Makanya di Nutrifood ini kita highlight banget dari sisi employee wellness. Nah, itu sisi people-nya ya. Jadi people ini bukan cuma sekedar internal, bukan cuma sekedar external people atau komunitas di lingkungan pabrik misalnya atau lingkungan tempat perusahaan itu beroperasi, tapi juga internal kita gitu. Karena kalau employee-nya healthy, employee-nya happy, itu juga akan mendukung produktivitas gitu sih. Nah, kalau misalnya dari sisi green, kita juga ada Green Committee sendiri yang biasanya itu fokus untuk bikin program-program yang menjalankan gaya hidup hijau, serta kita bertanggung jawab untuk make sure bahwa misalnya pengolahan limbah kita di pabrik itu berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Misalnya kita ada 3 pabrik di Ciawi, Cibitung, Sentul nih. Nah, 3-tiganya itu kita melakukan pengolahan limbah cair, dan limbah cair ini disaring sampai beberapa kali sampai akhirnya itu ikan bisa hidup di air itu, baru disalurkan ke sungai di daerah kawasan misalnya. Terus kalau misalnya kita juga ada tadi kalau supply chain itu kan ada produksi, distribusi sama konsumsi nih. Nah, kalau di produksi itu tadi kita hemat energi juga, make sure pengolahan limbahnya bertanggung jawab. Jadi masyarakat yang tinggal di sekitar pabriknya itu enggak mencak-mencak, enggak demo, sehingga bikin suasananya jadi damai, itu lebih produktif gitu. Beda kasusnya misalnya, gue dulu sempat di Maverick kan, di konsultan komunikasi gitu, sempat handle salah satu perusahaan mining. Itu heboh lah namanya perusahaan mining, itu juga cukup terkenal dengan namanya pengrusakan hutan dan sebagainya gitu-gitu, perusakan lingkungan lah gitu, nggak cuma hutan doang. Jadi itu challenge-nya lebih gede sih. Tapi kalau benar kata Riri, kalau misalnya dari awal kita udah bertanggung jawab, kita biasanya akan lebih berkelanjutan sih bisnis kita. Nah, kalau misalnya dari sisi tadi produksi, kalau dari sisi misalnya distribusi, kita misalnya di Nutrifood kerja sama distributor. Misalnya kan produk kita itu ada yang minuman dalam kemasan gitu, itu kan didistribusikan se-Indonesia tuh. Pasti akan ada produk-produk yang retur. Produk retur itu adalah produk-produk yang istilahnya dia itu mungkin nggak terlalu laku dibandingkan produk-produk yang fast moving gitu. Jadi akhirnya mendekat expiry date dan sebagainya. Nah, itu nanti diolah lagi tuh, kita kerja sama distributor untuk make sure bahwa itu nggak dibakar. Karena kalau dibakar kan ada karbon yang dihasilkan. Terus kalau misalnya di bagian konsumsi, kita juga ada kerja sama bank sampah untuk bisa mengolah misalnya limbah sasetnya atau limbah kertas, itu limbah kemasan, dan juga limbah produk, misalnya produk-produk makanan yang udah mau expired, itu kita olah jadi sama pupuk kompos gitu sih. Jadi banyak cara supaya make sure bahwa cycle-nya itu nggak ngerusak lingkungan sih, dan bermanfaat buat masyarakat juga. Lebih kurang seperti itu. Oke. Aku ini sangat komprehensif dan elaboratif nih Kak. Tapi dari penjelasan dari Kak Riri dan mungkin Kak Edwin, aku merasa ya ada sense of urban / multinasional banget. Iya nggak sih? Karena memang ya pasti lebih banyak lah at stakes-nya lebih banyak lah yang dipertaruhkan gitu untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin multinasional / besar lah mungkin yang ada di kota-kota besar. Tapi kita nggak bisa menafikan juga kalau misalnya mungkin di ibu kota provinsi atau mungkin di pulau selain Pulau Jawa dan Sumatera itu ada perusahaan-perusahaan yang levelnya lokal gitu, yang levelnya mungkin provinsi. Dan aku jujur ya, aku nggak tahu sama sekali faktanya seperti apa, tapi aku merasa bahwa responsible and sustainable business belum benar-benar diterapkan gitu. Nah, kira-kira kayak gimana sih? Dan mungkin ini nggak di Indonesia aja ya. Aku yakin mungkin di Inggris bahkan, atau mungkin di mana ya? Mungkin selain di Londonnya atau selain di kota-kota besarnya pasti menemukan masalah yang sama untuk yang middle skill bisnis ini. Gimana sih biar mereka juga ikutan gitu untuk mau mendengar korban harassment, mau untuk bertanggung jawab sama lingkungan? Karena menurutku mereka juga pasti kalau misalnya yang besar-besar udah oke, tapi yang kecilnya masih ada juga pasti akan tetap jadi masalah kan kalau misalnya masih ada terus. Mungkin dari Kak Edwin boleh jawab. Oke. Gue disclaimer dulu, Nutrifood itu perusahaan lokal, guys. Okay. Aslinya dari Semarang, terus sekarang kantor pusatnya itu di Rawabali, di kawasan Pulau Gadung. So we are a local company, tapi kita produksi dan distribusi ke 30 negara lebih. So we are local. Nah,
Tapi kalau misalnya konteksnya Hafiz tadi, mungkin jatuhnya lebih ke misalnya perusahaan lokal yang skalanya masih lebih kecil dan menengah gitu. Perusahaan Kayak itu gitu ya. daerah misalnya di mana gitu. Ya mungkin ini ya perusahaan atau pabrik atau apapun itu ya pelaku bisnis yang tidak terkoneksi dengan international supply chain ya. Betul, betul. Itu dia. Karena Nutrifit meskipun perusahaan lokal tapi dia connected to international supply chain ya. Benar. Karena barang-barangnya Nutrifood kan ditaruh di retailer kayak supermarket internasional juga kan gitu. Kalau kata Cinta Laura tuh go internasional lah ya. Iya. Iya. Kalau gue sih ngelihatnya emang butuh waktu untuk ngebangun kesadaran itu sih buat teman-teman pelaku bisnis yang di daerah gitu ya. Karena istilahnya kita angkatlah contohnya industri rumah tangga gitu ya, yang mereka itu memproduksi sirup misalnya di suatu kota, terus dia, misalnya gue dari Medan nih, gue sama Riri dari Medan. Nah Medan itu ada misalnya sirup Kurnia atau sirup gue nyebut merek, ada sirup lah, misalnya ada Markisa atau apa gitu-gitu kan. Nggak apa-apa kan sebut merek di sini. Habis ini di endorse kok. Nah, itu menurut gue balik lagi ke pelaku bisnisnya sih, kesadaran itu gitu. Karena emang kita akuin kayaknya masih belum cukup banyak orang atau pebisnis yang benar-benar mikirin kesejahteraan karyawannya sampai ke level perlindungan seksual maupun misalnya kesetaraan gender, terus sampai juga lingkungan dan sebagainya sih. Tapi itu emang setahu gue sih kayak masih belum terlalu banyak. Tapi gue ngeliat kayak mulai ke arah ke sana sih. Jadi emang butuh waktu untuk satu ngebangun awareness, dan kedua adalah kalau makin banyak perusahaan-perusahaan lokal yang dia ngelakuin responsible and sustainable business, dan itu kan lebih seksi ya untuk anak muda misalnya, mereka pengen bergabung di perusahaan yang lebih bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, perusahaan-perusahaan ini mungkin suatu saat kalau misalnya mereka mau makin gede, nge-hire orang-orang yang top talent misalnya ya, mereka mesti mempertimbangkan juga tuh salah satunya. Terus yang kedua adalah kalau misalnya benar-benar mereka merusak lingkungan mereka atau sampai mereka nggak ngelakuin kode etik bisnis yang benar gitu, kalau sampai ketahuan dari sisi hukum dan sebagainya, pelanggaran hukum dan sebagainya, itu akhirnya mereka akan rugi sendiri sih. Jadi kalau misalnya mereka nggak ngelakuin itu, kerugian di mereka gitu. Kayaknya ada mulai ke arah sana sih. Misalnya mulai ke arah yang lebih baik, meskipun kayaknya di Indonesia masih butuh waktu. Silakan Riri. Kalau dari aku memang aku harus sampaikan apa adanya ya. Pengalamanku sih it's easier to work with business sectors that has direct link to international supply chain. Itu harus ini ya. Dan di sini sebenarnya nanti ada pertanyaan kita juga tentang peran pemerintah kan gitu loh. Tapi mungkin aku bisa sentuh sedikit. Rata-rata mereka yang terkoneksi dengan international supply chain itu mereka apakah headquarternya atau seperti Nutrifood misalnya memasarkan produknya di negara-negara yang pemerintahnya sangat peduli dengan isu human rights, sangat peduli dengan isu environment. Contohnya rata-rata klienku di kantor itu adalah perusahaan yang memang headquarternya ada kayak di Swedia, ada di Jerman, ada di Inggris gitu. Nah, negara-negara ini seperti Australia juga, mereka punya namanya human rights due diligence. Itu yang kita tidak punya di Indonesia. Human rights due diligence ini adalah kebijakan negara tersebut ya. Ada di Australia, tadi ada di Belanda, ada di Jerman, ada Swedia, ada banyak sekali, di mana setiap perusahaan itu wajib melakukan due diligence. Due diligence itu berartinya in-depth assessment ya, di rantai supply-nya mereka, tidak hanya yang berada di negara tersebut. Contohnya Belanda misalnya. Bukan hanya perusahaan-perusahaan yang kantornya ada di Belanda itu aja, tetapi juga kalau mereka misalnya sourcing dari Indonesia, termasuk yang ke Indonesia gitu. Nah, akhirnya mereka dipaksa untuk menjadi lebih responsible. Nah, ketika brand-brand yang dipaksa responsible, makanya kita tuh banyak kenal kalau IKEA itu ada namanya I Weigh, ada namanya I Must. Dan ketika mereka misalnya mau bekerja sama, misalnya aku bos IKEA gitu, Edwin pemilik pabrik di Tangerang misalnya ya, aku mau kerja sama dengan Edwin, aku akan bilang ke Edwin, aku punya I Must, aku punya I Weigh, kamu harus tanda tangani fakta itu sebelum kita bisa mulai kerja sama. Otomatis supplier-supplier, pabrik-pabrik yang punya buyer, multinational companies, mereka akan lebih responsible karena mereka tunduk terhadap
code of conduct yang dimiliki oleh brand tersebut. Nah, IKEA atau mungkin perusahaan-perusahaan internasional ini, mereka tuh ada yang diwajibkan kayak setahun sekali, 2 tahun sekali, 5 tahun sekali untuk melakukan due diligence ini dan disubmit ke pemerintah Belanda misalnya, submit ke pemerintah Australia, submit ke pemerintah Inggris gitu. Nah, akhirnya mereka dipaksa untuk lebih responsible dan juga sampai ke supply chain-nya yang paling bawah gitu. Kalau ada temuan itu bisa banyak hal yang terjadi, bisa denda, bisa pembekuan, penutupan kantor, banyak hal gitu. Nah, ini yang belum ada sorry to say di Indonesia. Pemerintah Indonesia belum sampai ke situ gitu untuk melakukan human rights due diligence. Jadi balik lagi ya, kalau misalnya kita melihat karena aku dari segi hak anak ya, mungkin nanti kita bisa lihat. Jadi hak anak itu sebenarnya kan anak itu kan tidak punya consent ya. Dia belum punya persetujuan karena dia masih di bawah 18 tahun. Dia kita nyebutnya, kalau aku menyebutnya adalah sebagai right holder, pemegang hak ya. Tetapi duty bearer-nya, pemangku kewajiban untuk memenuhi hak anak itu sebenarnya ada 3. Jadi anak itu kayak di tengah, kemudian ada lingkaran lagi. Itu di situ adalah parents, orang tua, ada government, sama sebenarnya ada non-government sector, termasuk di dalamnya adalah pihak swasta gitu loh. Nah, harus ada kolaborasi nih antara ini bertiga untuk menciptakan itu tadi responsible and sustainable business yang berimplikasi terhadap anak, karena mindsetku adalah anak ya dalam hal ini. Tapi balik tadi disebutkan Edwin ya itu gitu loh. Memang lebih mudah untuk dealing dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang memang terlink dengan international supply chain. Kita bisa nekan di situ gitu. Karena mereka menandatangani yang mungkin aturan yang jauh lebih kompleks daripada national legislation kita yang ada di Indonesia. Dari tadi pemaparannya Kak Riri sama Kak Edwin tuh sangat teknis ya, tapi ada salah satu technical measure yang biasa dilakukan oleh pelaku bisnis dalam konteks responsible and sustainable business ya. Yang paling dekat sama anak-anak mahasiswa tuh biasanya CSR namanya nih. Corporate Social Responsibility. Kenapa dekat? Karena kita biasanya kalau ngirim sponsorship pasti ngarahnya ke CSR. Dan kita biasanya anak-anak mahasiswa tuh udah tahu tuh kapan perusahaan-perusahaan gede melakukan CSR tuh bulan apa gitu, biasanya udah tahu. Udah ngafalin kita. Nah, yang menjadi pertanyaan buat aku selama ini adalah karena CSR ini adalah salah satu teknis yang biasa dilakukan pebisnis, biasanya kita dengar tuh stigma kalau misalnya CSR tuh dilakukan cuman akal-akalan doang supaya nutup-nutupin dari perilaku bisnis yang misalnya destruktif dan lain sebagainya. Aku jadi penasaran sebenarnya apakah CSR ini sebenarnya bisa jadi jawaban, benar-benar bisa jadi jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh sustainable and responsible business ini, atau memang sebenarnya nggak cukup gitu, atau memang ya ini cuma akal-akalan doang sebenarnya kayak gitu. Kalau dari pelaku bisnisnya aku pengen dengar nih sebenarnya. Dari aku berarti ya? Iya, boleh. Oke. CSR ini kaitannya erat banget sama public relations sebenarnya. Kerjaan gue di PR. Nah, satu yang pengen, mungkin ada public perception yang menanggapi bahwa sebenarnya CSR itu buat pencitraan doang gitu loh. Dan kalau misalnya ada satu perusahaan, misalnya perusahaan tambang atau perusahaan tembakau misalnya, atau perusahaan apapun, lu bikin CSR, lu bikin kelas program bangun sekolah atau apapun gitu untuk istilahnya cuci dosa ya atau apa gitu kan gitu. Itu mungkin gue nggak bisa ngomong on behalf of them karena gue nggak di industri itu. Cuman kalau gue sebagai seorang praktisi komunikasi, gue percaya bahwa namanya lu bikin program corporate social responsibility itu bentuk kan namanya juga corporate social responsibility. Jadi lu sebagai corporate yang memberikan tanggung jawab secara sosial ya. Nah, CSR itu nggak bisa sebagai CSR itu nggak bisa cuma jadi sebagai sebuah tool untuk pencitraan, dan gue sangat nggak suka dengan istilah pencitraan itu sih. Seakan-akan kalau pencitraan berarti ada yang tutup-tutupin kan gitu. Gue percaya banget namanya public relations. Kita misalnya sebuah perusahaan ngelakuin sebuah program itu untuk sosial, itu emang tujuannya kan untuk public trust. Dan untuk ngebangun public trust itu nggak bisa ngandelin lu give back ke perusahaan aja. Nggak bisa ngandelin lu give back ke masyarakat aja. CSR itu cuma satu bagian dari banyak hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk berkontribusi ke masyarakat gitu sih. Nah,
gue mungkin kalau ini ada kuliahnya sendiri sih sebenarnya kalau terkait CSR, dan contohnya CSR juga ada beberapa jenis ya, ada filantropi yang misalnya lu sekali ngasih dana berapa gitu, misalnya dana bencana alam atau apa gitu-gitu, terus tahu ya misalnya kalau di koran-koran suka ada ke panti asuhan kasih sesuatu gitu, terus foto seakan-akan perusahaannya bagus banget. Nah itu sunatan massal gitu ya. iya, sunatan massal gitu, itu sebenarnya udah nggak terlalu efektif gitu. CSR atau program social responsibility yang baik itu adalah kalau misalnya itu berkaitan sama core bisnis strateginya. Misalnya di Nutrifood nih, ini gue kasihnya langsung konteksnya, contohnya Nutrifood ya. Ketika perusahaan makan minuman kesehatan, kita misinya kan inspiring a nutritious life. Jadi kita fokusnya itu aspeknya di 3 hal di program Give Back-nya itu ke kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Nah, kalau kesehatan itu, kita spesifiknya itu terkait pembatasan GGL. Mungkin nggak tahu kalian pernah dengar atau nggak, GGL itu gula garam lemak, guys, by the way. Jadi, kenapa GGL? Soalnya GGL ini merupakan, kalau konsumsi GGL berlebih, gula garam lemak berlebih, kita bisa jadi cenderung untuk resiko kena diabetes, jantung, hipertensi ini bisa makin gede, gitu. Dan itu ya, itu masuknya sampai ke core bisnis kita. Jadi program edukasi, program give back, kita kerjasama dengan komunitas-komunitas sobat diabetes misalnya atau yang lain, itu emang berkait sama itu sih. Kita bikin edukasi, bikin program dan sebagainya. Jadi emang itu berkaitan untuk bisa ngebangun bukan cuma reputasi positif perusahaan, tapi juga public trust itu sih. Jadi CSR itu cuma sebagian kecil dari apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk give back dan make sure bahwa perusahaan itu bisnisnya bisa berkelanjutan sih. Gitu sih. Riri kalau mau nambah mungkin. Aku sebenarnya salut banget sama Edwin menyebutkan keyword-keyword tadi ya. Jadi memang kritik terhadap program-program CSR di Indonesia, tidak tahu kenapa ini ya, padahal CSR itu sebenarnya bagus, tapi somehow di Indonesia tuh tereduksi hanya filantropis activity gitu loh. Kayak tadi ya, sunatan massal, 17 Agustus nih ya udah kasih proposal nih gitu kan, dapat 5 juta nanti desanya gitu kan, atau lagi bulan balita nih ya udah kita bikin acara imunisasi bareng atau apa gitu ya. Jadi memang nggak tahu kenapa di Indonesia tuh tereduksi seperti itu, padahal konsep corporate social responsibility itu tadi benar kayak Edwin bilang ya, itu sangat luas dan sangat kompleks lagi-lagi gitu. Sorry, tetapi kalau aku pribadi yang di kantor kita, yang kita push itu bukan philanthropist approach, tetapi lebih aku nyebutnya sih embedded ya di dalam business operation, business strategy. It is part of that, so they budget it gitu loh. Jadi itu bukan budget. Oh, budget CSR kita tahun ini 80 juta. Kira-kira kita ngapain ya 80 juta ini? Bukan kayak gitu gitu. Jadi bukan money follow need, bukan needs follow money gitu loh. Uang, ngebayang ya, needs follow money, oh kita ada uang 80 juta ngapain nih ya perusahaan kita gitu. Tetapi harusnya adalah money follow needs. Needs-nya apa sih sebenarnya? Nah, ini yang harus dikalkulasikan di dalam penghitungan profitnya mereka, tarifnya mereka, itu harusnya perusahaan memperhitungkan itu. Gitu. Dan yang dijelaskan Edwin tadi sudah tepat banget sih. Aku bisa kasih contoh ya, mungkin kita langsung bawa ke contoh adalah misalnya beberapa perusahaan sawit ya di Indonesia, tapi aku ngobrolnya di sini perusahaan sawit yang terkoneksi lagi-lagi dengan international supply chain. Maaf kalau misalnya level kayak smallholder gitu ya, yang kecil-kecil, itu mungkin mereka tidak terlalu tunduk dengan regulasi dan juga responsible and sustainable business. Tapi kalau yang terkoneksi dengan international supply chain, mereka tidak perfect, tetapi paling tidak ya mereka doing effort. Nah, itu ketika mereka misalnya di sektor sawit, itu mereka kalau memang sekolah jauh, mereka harus sediakan sekolah. Mereka harus bangun sekolah untuk anak-anak para pekerjanya, SD, SMP. Dan itu harus gratis, bayar gurunya, nyediain bus untuk dari housing kompleksnya pekerja menuju ke sekolahan gitu ya. Terus uang buku, skill training untuk para gurunya, plus lagi ada child care ya, tempat dalam tanda kutip penitipan anak, pengasuhan anak gitu. Jadi ketika orang tuanya harus bekerja mengumpulkan sawit, buah sawit, itu anaknya ada tempat yang dititipkan, anaknya ada yang untuk bisa ada yang menjaga gitu ya. Mereka juga support ada banyak hal lain, contohnya juga termasuk wash gitu ya, water sanitation and hygiene itu tadi,
bagaimana mereka memastikan air yang ke housing kompleks itu tidak tercemar, bagaimana pembuangan limbahnya dan sebagainya. Ini kalau kita lihat, this is a responsible and sustainable business, tetapi tidak filantropis. Jadi memang ini adalah long run. Mereka mempertimbangkan itu di dalam operational budget perusahaannya. Ketika kita mau running perusahaan, kita dapat profit, part of their profit harus juga memperhitungkan apakah anak-anak pekerja kita bersekolah. Oh, enggak sekolah nih, oke kita bangun sekolah. Kita running biaya operasional sekolah. Biaya listrik, biaya air sekolah itu kita bayar, dimasukkan ke operational budget. Nah, ini sebenarnya yang sustainable, gitu ya. Jadi kita sekarang bisa bedakan ya antara mana sih sebenarnya yang responsible and sustainable company ngasih 5 juta, 10 juta, 50 juta untuk bikin pensi gitu ya misalnya. Ini mindset yang harus kita bedakan gitu. Nah, gue kalau nambahin Riri dikit, yang Riri sebut tadi itu kalau di bidang bisnis itu namanya corporate creating shared value itu sih. Jadi bedanya sama CSR adalah kalau CSR itu benar, kita ada sisa budget berapa ya, kita buang kemana nih, istilah gitu ya. Oh, ada acara kampus apa nih, daripada nanti, kalau perusahaan itu kan beberapa kan ada yang kayak misalnya udah mau tutup buku, terus kita mediasi apa tuh, ya udah kita kemana aja nih ke acara yang relevan dan sebagainya gitu. Nah, sambil misalnya mereka cari target baru dan sebagainya, target audience yang misalnya buat anak muda dan sebagainya gitu. Tapi kalau tadi yang Riri bilang, creating shared value itu, emang bahkan dari awal planning budget tuh udah dimasuk ke dalamnya, jadi masuk ke bisnis strateginya gitu loh, dan itu bikin sustainable. Meskipun iya benar. Sorry Win, cut on that adalah bukan berarti gue sama Edwin itu bilang CSR itu approach itu jelek gitu ya, bukan. Tetapi tidak serta-merta dengan mereka memberikan dana CSR mereka untuk mengerjakan project one of apa, itu menjadikan mereka responsible and sustainable business gitu. Setuju sih. Oke, kayaknya gue udah semakin kenal nih sama bisnis berkelanjutan dan aspek-aspek di dalamnya. Tapi selanjutnya kita bakal bahas tentang bagaimana aktor privat, aktor swasta ngomongin hal ini sama kaitannya dengan aktor negara. Tetap di podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal. Mr. Gorbachev, open this gate. Together, we will make America great again. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Wadaw, tadi tuh isinya, wah, Daging. gila. Kayak masuk kelas di FEB. Yoi. FEB tapi ada visip-visipnya, Cal. Karena ada tanggung jawab sosialnya juga. Jadi menurutku ini keren banget sih. Nah, Cal, di segmen kedua ini kan kita ngomongin hubungannya di Indonesia gitu ya. Dan pasti bakal ngomongin sama pemerintah juga. Ngomongin soal regulasi. Dan ngomongin soal apa ya, konteks di Indonesia yang kayaknya memang masih penuh tantangan gitu. Kalau menurut gue sih. Tapi mungkin kita bakal langsung nanya nih ke pakarnya kali, Cal ya. Nah, mungkin gue langsung masuk aja. Bisnis yang berkelanjutan ini kan konsep baru ya, kalau relatif baru lah di Indonesia, dan menurut gue juga tadi nggak banyak yang sebenarnya udah nerapin gitu, terutama yang small scale dan medium scale gitu. Nah, buat Kariri deh, aku mau nanya, gimana sih Kak aturan main soal bisnis yang berkelanjutan di Indonesia? Tadi Kariri juga sempat nyinggung kan kalau small scale biasanya memang tidak terlalu tunduk sama aturan gitu kan, atau gimana gitu. Mungkin gimana sih situasi aturan sekarang, dan gimana soal implementasinya di perusahaan-perusahaan yang levelnya lebih lokal? Pengalaman secara langsung sih aku tidak ada ya, Fis, untuk bisa menjudge kondisi misalnya perusahaan-perusahaan lokal. Karena memang biasanya di pekerjaanku platformnya memang sudah international supply chain gitu. Tetapi kalau misalnya aku merefleksikan dari international supply chain ini dengan perusahaan-perusahaan lokal ya yang memang kurang responsible, menurutku ada beberapa hal. Yang pertama pasti knowledge, ya, pengetahuan, gitu. Sometimes they don't know that it is wrong, or they do business wrongly. Mereka nggak tahu, gitu. Mereka tidak terekspos dengan informasi yang cukup. Dan ketika kita ngobrol dengan paham bisnis ini ya, nggak bisa tuh yang namanya kita bilang sama mereka, kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu, kamu harus pastikan pekerja kamu upah minimum, kamu harus pastikan pekerja kamu yang hamil itu dirotasi ke pekerjaan yang lebih ringan untuk perempuan, untuk ibu hamil misalnya gitu. Tanpa kita menunjukkan ke mereka business case. Jadi ada namanya business case.
apa yang akan bisnis itu kehilangan ketika mereka tidak melakukan itu. Ini yang harus kita tunjukkan. Nggak karena mereka gimana pun for profit. They are not charity organization ya. Mereka for profit. Jadi selama kita tidak bisa menunjukkan business case ini, yang mana multinational company sudah sangat melihat business case ini, karena berapa banyak uang yang dikeluarkan Unilever untuk menangani kasus-kasusnya gitu ya. Jadi they know, tapi perusahaan lokal ini tidak pernah tahu gitu. Karena riset di sektor ini masih kurang gitu ya. Jadi kita tidak bisa menunjukkan good case example gitu ya. Bahwasanya ada loh perusahaan yang sebesar kamu itu bisa melakukan ini, bisa melakukan ini. Take small step gitu ya. Kalau kamu misalnya nggak bisa bikin child friendly space misalnya di pabrik kamu untuk anak-anak pekerja yang pulang sekolah nungguin ibunya misalnya dan nggak ada yang jaga, yang kamu bisa lakukan adalah misalnya kasih insentif, kasih child benefit misalnya apakah 200.000 sebulan atau apa gitu. Jadi opsi-opsi ini, knowledge ini yang masih kurang di mereka gitu. Maka sebenarnya aku juga mengencourage benar-benar nge-push untuk kita bisa melakukan studi yang lebih banyak lagi di sektor-sektor yang memang lebih lokal gitu. Karena kalau secara internasional sih banyak, itu yang aku lakukan sehari-hari gitu loh. Jadi ketika kita melakukan assessment, aku di kantor, end produknya itu adalah pertama good case example, apa yang sudah mereka lakukan dengan baik dan bisa direplikasi oleh perusahaan lain misalnya, they're happy with that ya, apalagi kalau jadi pionir gitu kan, wah yang mereka lakukan program bagus. Kemudian yang kedua adalah challenges gitu loh, tantangan-tantangan yang akhirnya membuat mereka losing more money. Gitu. Nah, approach ini yang akhirnya kita buat menjadi business case. Kalau kamu nggak lakukan ini, kamu akan seperti ini. Contohnya yang dilakukan di Kamboja. IFC, tahu ya, International Finance Corporation. Nah, IFC itu melakukan studi, karena dia mau nge-push di Kamboja itu setiap perusahaan, mau itu pabrik, mau itu apapun, yang punya lebih dari 100 pekerja perempuan, itu harus punya childcare. Ya. Nah, tetapi ini belum implementatif. Akhirnya mereka melakukan riset. Riset itu apa? Kita cek absenteeism, kalau pernah dengar absenteeism dan presenteeism. Jadi absenteeism itu adalah berapa banyak pekerja yang tidak datang bekerja dikarenakan anaknya sakit, dikarenakan anaknya nggak ada yang nge-babysit, gitu. Sama presenteeism, berapa banyak pekerja yang datang ke kantor atau datang ke pabrik, anaknya sakit, tidak ada yang jaga, dan dia akhirnya kepikiran anaknya. Jadi presenteeism itu dia datang kerja, cuma pikirannya nggak di kerjaan. Nah, kita hitung, itu IFC hitung productivity cost-nya ya, itu sampai kurang lebih per tahun 8,5 juta US dollar atau apa gitu. Dan itu yang di-present. Nih business case-nya, segini loh uang yang lo hilang karena lo nggak bikin childcare doang, yang per tahun biayanya segini doang gitu. Ini yang nggak ada di local sector di Indonesia. Jadi mereka masih punya apa ya, tidak punya akses terhadap informasi, guidance, dan proof gitu. Nah, kalau kita bisa galakan riset di sini, kasih tahu ke mereka, ini lo akan kehilangan ini nih, gitu. Kalau lo nggak keluarin uang yang sejumput kecil ini, lo akan ngeluarin uang lebih besar, misalnya. Dan they will not do anything. Nah, yang kedua adalah dari segi regulasi juga ya. Kalau dari segi, tadi knowledge, yang kedua adalah regulasi. Kita tahu lah bagaimana ya proses implementasi regulasi di Indonesia. Makanya, perusahaan-perusahaan internasional juga, mereka pasti lebih rely on ISO ya, gitu ya, international standard gitu dibandingin standar-standar Indonesia. Contohnya lagi ya, sawit misalnya. Orang-orang lebih percaya dengan standar atau sertifikasi yang dikeluarkan RSPO, ya, Roundtable Sustainable Palm Oil, dibandingin yang dikeluarin ISPO, gitu, Indonesian Sustainable Palm Oil, gitu. Karena kredibilitas yang mengeluarkan sertifikasi itu tadi. Jadi, pemerintah kita juga punya PR banyak nih gitu ya untuk memastikan bisnis bisa sustainable gitu. Mereka harus menciptakan environment yang baik gitu. Mereka harus bisa memberikan kenyamanan terhadap investor, mereka harus bisa memberikan kenyamanan terhadap pelaku bisnis, tapi juga mereka harus bisa menjadi istilahnya ini ya, yang memastikan kalau perusahaan itu akan responsibel gitu loh kepada masyarakat gitu, hak-hak pekerjanya terpenuhi gitu. Itu sih. Wow. Kak Edwin mungkin? Internasional sampai level lokal ke cover semua sama Kariri kayaknya nih. Oke. Tapi boleh Kak Edwin kalau ada tambahan. Kariri udah bisa jadi dosen sih untuk ngebahas. Mantep banget. Paling nambahin dikit ya.
Riri tadi udah nyebutin banyak banget hal, dan menurut gue beberapa perumpamaannya itu sangat tepat sasaran sih. Kayak misalnya tadi soal productivity cost tadi, dan namanya kita bisnis kan, kalau kita nggak disuguhkan dengan skenario-skenario yang berkaitan sama uang gitu ya, lu bisa cuan berapa nih kalau lu gini, kalau misalnya lu bisa rugi berapa gitu, baru mereka akan melek gitu. Kalau misalnya nggak kayak gitu, biasanya mereka nggak akan bisa relate gitu, kayak ini cuma nambah-nambahin kerjaan gue nih, misalnya gitu. Jadi gue setuju banget sih dengan adanya case study gitu, akan sangat, bisnis case study itu akan sangat membantu perusahaan level lokal khususnya untuk bisa lebih aware terkait itu sih, dan itu masih jadi PR. Sama satu lagi, kalau misalnya dari segi pemerintah emang juga masih perlu ini sih, kita kan masih, apalagi di masa pandemi gini kan masih agak sulit ya, maksudnya fokusnya adalah economic growth gitu. Nah, dan juga make sure masyarakat tuh jumlah yang kena COVID misalnya jangan sampai terlalu banyak gitu, akhirnya produktivitas menurun dan sebagainya. Jadi usaha-usaha edukasi gini-gini masih PR banget sih, apalagi di masa pandemi gini, karena perusahaan mau survive aja susah gitu. Jadi emang masih lagi jadi masa yang menantang sih, gitu sih. COVID-19 ini sebenarnya, nih ya, kita tailoring to the current context ya. COVID-19 ini sebenarnya menjadi momentum yang sangat tepat untuk melihat bagaimana ketika perusahaan tidak responsible terhadap pekerjaannya, terhadap lingkungan, maka mereka akan kena balanya dengan sangat cepat. Yes, benar banget. Kalau kalian tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan Wilmar, tahu Wilmar ya? Ya. The biggest palm oil retailer in the world gitu ya, dengan produknya macam-macam, one of the biggest. Berapa banyak uang yang mereka keluarkan untuk di Ghana, Malaysia, Colombia, Indonesia untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, and that's amazing. Dan itu dilakukan juga oleh Musimas ya, perusahaan-perusahaan ini. Karena apa? Bisa kelihatan banget nih, kalau kalian nggak melakukan sesuatu sesegera mungkin terhadap isu ini, tutup itu semua pabrik. Yes, benar banget. Aku mau nambahin bentar, Kak Edwin. Kayaknya nggak cuma perusahaan nih, negara juga katanya kalau misalnya dia nggak bertanggung jawab, kan pandemi ini kan mengekspos ya. Negara nih kalau nggak bertanggung jawab sama warganya, negaranya tutup kayaknya sini. Tutup Bang, soalnya lagi libur nasional. Oh Wow. iya. Libur panjang ya, long weekend. Oke. Benar banget. Silakan. Gue setuju banget sama Riri tadi sih. Perusahaan sekarang ketar-ketir. Kalau misalnya mereka nggak menjalankan protokol kesehatan dengan benar, terus ada satu aja karyawannya yang kena gitu ya, yang positif, terus terekspos di media misalnya, atau misalnya pemerintah ada yang tahu, wah itu bisa satu pabrik tutup cuy. Jadi satu orang kena, itu satu pabrik bisa tutup cuy. Jadi perlu se-strict itu sih, dan emang kita mesti lebih baik lu persiapan dari awal gitu, dibandingkan kalau misalnya udah kenapa-napa baru lu udah istilahnya jadi bom waktu, malah lebih repot sih. Jadi ya prevention is better than cure, lebih kurang gitulah. Tapi somehow untuk gue ya yang bergerak di isu ini, COVID-19 ini ada perk-nya sih buat gue. Jadi suatu saat ketika nanti kita udah lewat dari COVID-19, I will remind these clients of mine, don't you remember those COVID-19? See, andai kan mereka bisa bertanggung jawab ya terhadap bisnisnya as much as now in the midst of COVID-19, and I think we can easily achieve that 3P ya, people, profit, planet. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya. Tadi dari pemaparannya Kak Riri dan Kak Edwin yang udah komprehensif banget, jadi sadar satu hal bahwa di sini mungkin peran pemerintah nggak cuma memberikan regulasi yang mumpuni untuk memastikan segalanya tetap berkelanjutan gitu, pelaku bisnis dan lain sebagainya tetap patuh, tapi juga ada yang namanya sifat check and balance nih dari pemerintah. Maksudnya pemerintah nggak bisa cuma bikin terus ya udah berharap bahwa mereka akan melakukan itu. Tapi kan pemerintah di sini hadir untuk juga mengawasi mereka. Nah sebenarnya yang bikin aku penasaran di Indonesia, ini kira-kira dengan segala fenomena yang kita hadapi, gimana sih implementasinya check and balance dari pemerintah terkait dengan pelaku bisnis yang misalnya tidak melakukan bisnisnya secara responsibel dan sustainable. Apakah ada kasus menarik yang kemudian membuat pemerintah kan sebagai negara gitu, sebagai sosok aktor yang bertanggung jawab ini,
kemudian menegakkan kedisiplinan gitu. Ya lu kalau nggak mau ngikutin lu tutup deh atau apa gitu. Nah kira-kira di Indonesia tuh sebenarnya implementasi kayak gimana sih? Boleh dari Kak Riri? Dulu. Lagi-lagi ya, situasi di saat COVID-19 sekarang ini tidak merefleksikan apa yang terjadi sebelum COVID-19. Kalau sekarang kan kita semua bisa lihat ya, karena all eyes on the government, jadi misalnya ada isu tertentu, mereka langsung cepet nih, pabrik A ditutup, pabrik B ditutup, pabrik C, bla bla bla, segala macam. Gitu ya. Tapi kalau in practice ya, tentunya kita punya kebijakan-kebijakan baik untuk tenaga kerja, kayak upah minimum gitu ya, perlindungan anak gitu. Meskipun untuk sexual harassment kita masih payah banget ya di Indonesia gitu, kita semua tahu lah. Mungkin nanti kita bisa punya topik khusus untuk membahas sexual harassment issue ya di Indonesia. Apalagi at workplace gitu ya, dan ini yang masih menjadi tantangan. Tapi upaya pemerintah ya bukan berarti nihil juga. Mereka punya mediator di Disnaker, mereka punya inspektorat gitu ya. Mereka juga melakukan peninjauan gitu dan melakukan review terhadap pabrik-pabrik yang ada di lingkungan sekitarnya, kesejahteraan pekerja, ada semuanya yang bertanggung jawab untuk itu. Cuma kalau pada prakteknya memang beberapa kali memang aku menemukan sedikit ada yang miss gitu ya. Contohnya kayak kalau teman-teman aware kayak UU 13 gitu, PKWT aware nggak di sini? Jadi PKWT itu pegawai kontrak, PKWTT itu tetap gitu ya. Nah kalau PKWT itu biasanya hanya untuk sektor pekerjaan yang sifatnya temporer gitu ya. Jadi sebenarnya yang dipush oleh Undang-Undang 13 itu adalah semuanya harus PKWTT. Karena PKWTT itu ada uang pensiunnya, ada hak-haknya lebih terjamin lah sebagai karyawan tetap. Nah, pabrik-pabrik di Indonesia itu masih banyak yang PKWT doang. Padahal menurut undang-undang kita, PKWT itu cuma boleh maksimal 2 kali PKWT. Misalnya aku dikontrak perusahaannya Edwin 6 bulan. Habis PKWT ku 6 bulan, kemudian aku diperpanjang lagi 6 bulan. Setelah itu aku harus tetap. Harus menurut undang-undang kita. Gitu ya. Nah, karena artinya ada kebutuhan terhadap jasaku yang sifatnya nggak temporer, aku diperpanjang terus gitu. Tapi pada faktanya, ada yang PKWT itu udah sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Apakah pemerintah nggak tahu? Tahu. Oh, aku tanya kok ke pabrik-pabriknya, pemerintah tahu Mbak, pemerintah datang ke sini dan ini non-compliance. Kalau misalnya diaudit nih mereka oleh lembaga-lembaga audit internasional, non-compliance NC. Cuma pemerintah cenderung tutup mata karena mindset pemerintah itu masih, oh yang penting rakyatku kerja. Terlepas dari apakah hak-haknya terlindungi sebagaimana harusnya sesuai hukum, kita bicara hukum nih ya, bukan yang belum yang ideal condition beyond the law. Ini masih yang standardized-nya seperti itu aja masih dipermisifkan gitu loh. Karena pemerintah take sides to the company, to the business. Sorry to say ini ya, aku ngomongnya. Take sides to business, karena bisnisnya selalu bilang, loh kita kan kadang orderan banyak, kadang orderannya nggak banyak, jadi kita nggak bisa pertahankan semuanya harus permanen gitu. Dan this excuse diterima oleh pemerintah. Ini masih dari satu hal ya, dari segi kontrak kerja saja. Belum kita masuk ke BPJS, jaminan kesehatan, belum kita masuk ke lingkungan, belum kita masuk ke masalah limbah, belum kita masuk ke masalah community engagement. Ada banyak hal. Kenapa aku angkatnya tentang kontrak kerja? Karena ini sangat esensial ya untuk setiap pekerja. Bahkan kontrak kerja aja kadang belum bisa sesuai dengan undang-undang. Oke, Kak Edwin mungkin ada tambahan? Gue sih overall setuju dengan apa yang Riri bilang sih tadi. Menambahkan sedikit, emang gue mungkin karena gue bukan dari sisi HR, jadi gue nggak benar-benar day to day benar-benar mendalami soal tadi PKWT dan PKWTT ini. Pernah dengar istilahnya sekilas, tapi sebagai pekerja ya, kita meskipun bukan pekerja yang di pabrik itu, kita white collar tadi kalau kita ngebahas tentang yang di sesi sebelumnya itu tentang migration. Tapi ya kita namanya pekerja, kita pasti kan pengen supaya hak-hak kita dipenuhi selama kita juga menjalani tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai pekerja gitu. Nah, cuman dari satu sisi juga di masa yang cukup challenging ini, misalnya masa pandemi gini,
di saat company lagi striving untuk bisa survive ya, untuk bisa make money dan supaya bisnis bisa berjalan terus dan bisa di saat misalnya banyak pengangguran dan sebagainya, ya mungkin my advice adalah mungkin buat kita yang pekerja, always give your best dengan apa yang lu punya, dan satu sisi juga kita dari sisi pebisnis kita juga mesti sebisa mungkin memastikan bahwa pekerja kita, karyawan kita itu emang mereka well-being-nya terjaga sih, bukan cuma dari segi tadi basic rights-nya tadi Riri bilang ya, masalah gaji, masalah tadi BPJS dan tenaga kerjaan dan sebagainya, tapi juga aspek-aspek lain sih. Jadi emang tarik ulur ya jatuhnya, tapi namanya kita mesti make sure bahwa mau berkelanjutan ya dua-duanya mesti find the balance. Gitu sih. Wow, kita mendapatkan sangat banyak insight tentang bisnis yang berkelanjutan. Gimana Cal, sekarang udah jadi paham belum? Tadi kan di awal bilang Akhirnya, bro. Kuliah 1 semester nih ya. Atau udah ini nih, udah sarjana. Langsung sarjana CSR gue. Oke, jadi kalau kita bisa simpulkan ya, bukan permasalahan, mungkin tantangan kali istilahnya ya. Di Indonesia itu nggak cuman soal apakah implementasinya sudah benar atau tidak, tapi bahkan tingkat compliance-nya juga masih perlu kita tekankan. Dan balik lagi juga yang international supply chain more likely untuk comply dengan aturan-aturan untuk responsible and sustainable business. Dan yang mungkin yang lebih sifatnya lebih lokal itu lebih susah juga buat check and balance-nya, dan juga mengedukasinya juga perlu usaha yang lebih banyak gitu kali kalau aku bisa simpulkan kali ya buat ada 2 poin tambahan kali yang bisa gue tarik dari pembahasan kita kali ini. Yang pertama bahwa kesadaran mengenai bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab ini sebenarnya datang dari kesadaran bahwa kita semua itu sebagai satu sistem di mana kalau satu rusak semuanya bisa rusak. Terus mungkin yang kedua adanya spesifik ke 3P tadi, profit, planet, dan people. Sebenarnya bukan untuk memisahkan bahwa mana yang lebih penting dari mana, tapi justru untuk menggambarkan bahwa sekarang di era yang kita hadapi saat ini, perusahaan tuh tidak hanya berbicara tentang profit, melainkan juga planet dan people yang mereka pandang sebagai tiga poin yang setara lah gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Yang bisa kita dapetin hari ini. Thank you banget Ical buat tambahannya. Mungkin dari Kak Riri dan Kak Edwin udah ada kalimat penutup atau gimana? Last statement. Kita udah lebih dari 1 jam nih. Pesan-pesan buat pendengar. Ya, boleh. Kak Riri dulu deh. Oke. Kalau buat aku adalah sebenarnya terlihat karena kita bahasnya dalam konteks international relations dan sebagainya, mungkin ini harapannya sih yang kita record hari ini ya bisa memberikan wawasan ke teman-teman pendengar gitu, bahwasanya sangat terkait bisnis itu dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Terutama misalnya kayak dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan, it's very related. Kalau kita sakit ke rumah sakit yang dijalankan oleh pihak pelaku bisnis. Kita sekolah juga kalau gitu swasta juga pelaku bisnis juga terlibat. Pelaku bisnis juga begitu, produk yang mereka hasilkan dimakan, dipakai, dan digunakan oleh kita semua gitu. Jadi ini sangat dekat. Business is around us gitu. Jadi to push business to be responsible dan juga sustainable, itu ada tugas juga di pundak kita untuk menjadi tadi ya konsumen yang lebih melek, konsumen yang lebih selektif gitu. Hanya dengan itu pada akhirnya kita bisa membuat bisnis ini mau memperbaiki dirinya. Yes, gue echoing Riri sedikit, bisnis around us dan sangat relevan dengan kita sehari-hari. Kalau dari sisi sebagai bagian dari pelaku atau praktisi bisnis sih, kita juga namanya bisnis kan kita pastinya pengen jangka panjang ya, nggak cuma sekedar setahun, 2 tahun, 5 tahun gitu. Bahkan kalau bisa makin banyak yang bisa dipekerjakan, banyak opportunity yang diciptakan. Kalau itu sih goal yang baik banget sih kalau misalnya kita bisa mencapai itu gitu. Cuman untuk bisa mencapai itu ya again gue sih sangat percaya namanya responsible dan sustainable business ini perlu untuk bisa makin ditingkatkan, at least kesadaran dulu deh. Gitu tadi yang kata Riri, kita mesti sadar dulu, edukasi dengan orang-orang, dan yang paling penting adalah ke top leader-nya sebenarnya. Misalnya untuk para owner-nya, atau misalnya CEO-nya, atau orang-orang yang
make decision in the business. Dengan mereka terekspos dengan pentingnya lu ngejalanin bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, mereka make decisions dan implementasi policy ke bawah-bawahnya itu akan lebih enak sih. Karena kalau leadernya aja udah nggak percaya, bawahnya udah kayak ya udah gitu, mereka nggak bisa speak up gitu. Jadi penting banget sih untuk bisa mengedukasi para leader dari bisnis ini sih. Mantap. Terima kasih untuk Kak Riri dan Kak Edwin closing remarks-nya. Semoga teman-teman yang dengerin juga makin paham soal sustainable business, dan kalau misalnya yang dengerin ini juga pengen buka bisnis atau sedang menjalankan bisnis, jangan lupa be responsible and be sustainable ya. Pasti. Mantap. Oke, segitu dulu dari podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal. Ini seri pertama, season pertama, 4 episode sudah kita wrap ya di episode kali ini. Ditutup dengan 2 narasumber yang keren-keren, dan juga thank you Haikal sudah menemani gue hadir di sini selama 4 episode. Semoga ada season 2-nya. Yo. Tapi oke, gue tutup untuk podcast Bebas Aktif X Indonesia Mengglobal episode keempat ini. Jangan lupa juga buat dengerin episode-episode kita yang lain. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah. Bye.